Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar pelajaran agama ya. Tapi sebelumnya itu Miss akan ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan atas segala anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Sebentar lagi kami anak-anak kelas 2 akan belajar pelajaran agama. Kami mohon Tuhan bimbingan dari Tuhan sehingga kami semua boleh mengerti akan pelajaran pada hari ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak-anak semuanya, pada hari ini Miss akan menjelaskan kisah tentang Bapak Abraham. Pada pelajaran yang sudah lewat, kita sudah belajar bagaimana kisah tentang Nabi Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan sekarang yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari yaitu kisah tentang Bapak Abraham. Mari semuanya simak baik-baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Abram dipanggil Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ini adalah gambar daripada Bapak Abram. Abram tinggal di kota Ur Kasdim yang bernama Nahor. Ya. Tadi apa? Abram tinggal di kota Ur Kasdim. Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak, Bapak Abram mempunyai istri yang bernama Sarah. Ya, istri yang bernama Sarah. Sarah, dia sudah tua. Umurnya 60 tahun. Dan Sarah belum mempunyai anak. Kalau wanita 60 tahun belum punya anak, itu disebut mandul. Tetapi Abraham dan Sarah mereka taat kepada Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan anak kepada Sarah. Walaupun mereka belum dianugerahi anak, Abraham dan Sarah mereka dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Anak-anak, ini adalah gambar daripada Abraham dengan keluarga dan seluruh rakyatnya. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim menuju Kanaan. Mengapa Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim? Karena Allah melihat bahwa tanah Ur Kasdim tidak begitu subur dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan semua orang yang tinggal di situ. Allah sangat menyayangi Abraham beserta seluruh rakyatnya, sehingga Tuhan memanggil Abraham agar keluarga Abraham selamat sebelum di tanah Ur Kasdim mengalami kekurangan. Abraham sangat percaya akan janji Tuhan, sehingga Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Sehingga sejak saat itu Abram diganti nama menjadi Abraham, yang artinya Bapak segala bangsa. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham
dia segera melaksanakannya, karena Abraham tahu bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk keluarga dan seluruh rakyatnya. Anak-anak, tadi sudah dikatakan bahwa Abraham dan Sarah belum mempunyai anak. Ketaatan mereka kepada Tuhan terbukti. Ya, mari kita lihat. Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Abraham berumur 100 tahun. Pada umur 100 tahun itu adalah umur yang sangat sudah tua dan tidak mungkin memiliki anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan, Tuhan mendengar doa Abraham dan Sarah. Akhirnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama Ishak. Ini adalah gambar saat Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, ya. Ini terjadi mukjizat pada diri Sarah. Sarah mengandung dan melahirkan pada masa tuanya. Inilah yang disebut dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu tempat. Begitu juga dengan kita semua, anak-anak kelas 2, kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita semua. Jadi anak-anak, kita harus percaya akan kebaikan Tuhan. Kita harus percaya akan mukjizat yang Tuhan berikan. Oke, kita lanjut kembali. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan menganugerahkan anak kepada Abraham dan Sarah, Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Tuhan telah memberi karunia berupa anak kepada Abraham pada masa tuanya. Tetapi, tadi sudah dikatakan Tuhan ingin melihat apakah Abraham masih taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan meminta agar anak Abraham yang bernama Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Secara manusia, anak-anak coba kalian bayangkan kalau kalian akan dipersembahkan, ya, akan dikorbankan. Mungkin orang tua anak-anak tidak akan memberikannya. Ya. Di sini diceritakan Abraham diuji oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Abraham melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan dengan ikhlas, tanpa dia ada rasa ketakutan. Akhirnya Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, anak-anak bisa lihat di sini. Dan ternyata pada saat Abraham hendak membunuh anaknya, terdengar suara bahwa jangan kau apa-apakan anak itu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, iman Abraham sudah teruji. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan ia lakukan, walaupun itu adalah sebuah ujian yang diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya sebagai ganti daripada anak Abraham, yaitu Abraham mengambil domba untuk menggantikan Ishak. Tindakan Abraham yang ikhlas merupakan tindakan iman yang besar, bahwa dia selalu taat kepada Tuhan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Ternyata ini adalah hanya sebuah ujian kepada Abraham. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pembelajaran kita pada hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap taat dan setia kepada Tuhan apapun yang Tuhan katakan kepada kita. Kita bisa belajar dari Bapak Abraham. Iman daripada Bapak Abraham diuji oleh Tuhan, dan ia melihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Abraham. Dan Tuhan memberikan
keturunan kepada Bapak Abraham sebanyak bintang di langit, dan Tuhan memberikan tanah yang subur kepada Bapak Abraham. Begitu juga pada kita anak-anak semuanya kelas 2, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Ya, kita jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa ragu kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince, kisah tentang Bapak Abraham. Kita boleh petik hikmatnya dari kisah ini, bahwa kita mau taat dan setia seperti Bapak Abraham kepada Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dan pertemuan kita pada pagi hari ini. Miss Lince ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.